Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak solihah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak bunda yang solihah, apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Materi ini termasuk ke dalam pelajaran 11 Pendidikan Agama Islam. Dari materi ini, Bunda berharap anak solihah dapat mengetahui kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bunda juga berharap anak solihah dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Untuk itu, jika sudah siap, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang Nabi Sulaiman sebagai nabi dan raja. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman ini mewarisi kerajaan dari ayahnya pada usia 13 tahun. Nah, pada saat itu, Nabi Daud alaihi salam melihat kecerdasan pada Nabi Sulaiman dalam memecahkan permasalahan yang sulit. Suatu ketika, ada dua orang wanita yang bertengkar. Mereka memperebutkan seorang bayi. Keduanya itu mengaku sebagai ibu kandung dari bayi. Kemudian, Nabi Sulaiman berniat untuk memecahkan masalah tersebut. Nabi Sulaiman akhirnya meminta bayi tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ia mengambil sebidang pedang yang sangat tajam dan meminta kedua wanita tersebut untuk menyaksikan. Karena bayi tersebut berencana untuk dibelah menjadi dua. Nah, dari kejadian tersebut, akhirnya Nabi Sulaiman dapat menentukan siapakah salah satu di antara kedua wanita itu yang merupakan ibu si bayi. Nah, akhirnya ada satu wanita yang menangis karena tidak mau kalau bayinya dibelah menjadi dua. Sedangkan wanita yang satu setuju dengan rencana Nabi Sulaiman. Nah, dari situ Nabi Sulaiman sudah dapat menentukan siapakah ibu dari bayi tersebut. Karena tidak mungkin seorang ibu rela anaknya untuk dibelah menjadi dua. Nah, akhirnya Nabi Daud sangat bersyukur kepada Allah melihat kecerdasan Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman ilmu yang tinggi dan mengutusnya menjadi seorang rasul. Nah, sebagai nabi dan juga raja, Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sangat luas. Nabi Sulaiman juga sebagai orang yang sangat pintar, adil, bijaksana, serta menyayangi semua makhluk. Nabi Sulaiman mempunyai tentara yang berasal dari kalangan manusia, hewan, dan juga jin. Beliau dianugerahi oleh Allah mukjizat mengerti bahasa binatang. Sehingga beliau mengetahui ketika ada tentaranya hampir menginjak pasukan semut. Dengan rahmat Allah juga,
Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin dan juga bangsa jin. Nah, anak salihah, itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kita juga dapat mencontoh Nabi Sulaiman sebagai orang yang sangat adil, bijaksana, serta menyayangi semua makhluk Allah. Pembahasan yang ketiga, Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Pada saat itu, Nabi Sulaiman alaihi salam mendapat kabar dari burung hudhud bahwa di Yaman terdapat sebuah kerajaan Saba. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis, yang rakyatnya itu menyembah matahari. Kemudian dengan diawali bismillah, Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Balqis agar mereka tidak lagi menyembah matahari, melainkan hanya menyembah Allah. Nah, beliau menuliskan jika tidak ditaati, maka beliau akan memerangi mereka. Kemudian, Ratu Balqis datang menghadap Nabi Sulaiman. Nah, tiba-tiba singgasana ratu sudah dipindahkan dalam sekejap mata. Nah, disitulah Ratu Balqis melihat kekuasaan Allah. Akhirnya Ratu Balqis menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah dan kemudian menjadi istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal dunia ketika mengawasi para jin yang sedang bekerja membangun Baitul Maqdis siang dan malam. Beliau baru diketahui meninggal setelah tongkat dan kayu-kayu penopang singgasananya dimakan rayap sehingga beliau terjatuh dari singgasananya. Nah, anak salihah, itulah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Ratu Balqis. Nah, semoga kita bisa meneladani sikap Nabi Sulaiman alaihissalam dan menjadikan pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pembelajaran yang kita dapat dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama, kepandaian manusia adalah anugerah dari Allah. Karena itu, manusia tidak boleh sombong. Kedua, kepandaian harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, manusia harus senantiasa bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan segala hal. Yang keempat, kekuasaan yang dimiliki manusia harus dipergunakan untuk membela kepentingan ajaran Allah. Yang terakhir, sebagai orang Islam, kita wajib membiasakan diri untuk mengawali pekerjaan dengan membaca basmalah. Anak solihah, itulah pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga anak solihah bisa mengikuti perilaku Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat baik dan juga adil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda berharap anak solihah dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan, serta mengambil pembelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, anak solihah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.